Masih tentang rumah, pada prinsipnya adalah bagaimana agar rumah itu dalam proses pembuatannya dan dalam penggunaannya sangat minim menimbulkan kerusakan lingkungan. Maka itu yang pertama tentang pembuatannya, yang penting banget adalah perencanaan. Ketika perencanaan matang, dipertimbangkan dampak-dampak ekologisnya, tentu rumah tersebut akan berdiri secara ekologis. Dalam hal ini adalah mulai dari pemilihan bahan, pemilihan material, dan proses pembuatan, metode pembuatannya. Pemilihan material, kita diberikan pilihan oleh pasar, oleh bahan yang ada di sekitar, yaitu pilihan material yang memiliki jejak karbon tinggi dan ada yang memiliki jejak karbon yang rendah. Kita tinggal pilih yang mana. Kemudian dalam proses pembuatannya, metode pembuatan macam-macam, ada yang manual, ada yang menggunakan energi pakai listrik dan lain sebagainya. Kemudian sumber bahannya dari mana juga itu pertimbangan, yakni masalah transportasinya, jejak emisi transportasi mendatangkan bahan itu sampai ke lokasi dibangunnya rumah, itu dipertimbangkan juga. Kemudian pertimbangan yang lain yaitu limbah, pengelolaan limbah atau pemanfaatan limbah atau penempatan limbah proses pembangunan rumah tersebut. Nah, kalau semua itu ada dalam perencanaan matang dan pada praktik pengerjaannya itu tidak jauh melenceng dari perencanaan, tentu rumah itu berdiri secara ekologis. Kemudian yang kedua adalah penggunaannya, yaitu pada prinsipnya adalah ya gaya hidup kita. Maka agar kita dalam menggunakan rumah itu ekologis adalah kita bisa menerapkan, kita bisa mengambil inspirasi dari beberapa macam sistem hidup atau gaya hidup atau paham-paham tertentu ya. Contohnya adalah kita bisa memadukan, kita mengambil inspirasi dan memadukan antara, misalnya yang pertama adalah paham minimalisme, terus dipadukan dengan gaya hidup slow living, dipadukan dengan gaya hidup frugal living, dan dipadukan lagi dengan sistem pengelolaan pekarangan dan juga rumah itu dengan permakultur. Misalnya dengan seperti itu, tentu dalam penggunaan rumah kita akan minim menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan sebetulnya hal-hal yang saya sebutkan tadi, minimalisme, frugal living, slow living, dan permakultur, 4 hal itu sebetulnya sudah dipraktikkan, sudah dimiliki sejak sangat lama oleh nenek moyang kita, dan sampai sekarang masih dipraktikkan menjadi gaya hidup mereka sehari-hari, yaitu di kalangan masyarakat adat. Beberapa masyarakat adat misalnya di Indonesia menggunakan gaya hidup yang mencerminkan dari 4 hal tersebut. Jadi itulah pentingnya kita dalam kehidupan modern ini juga kita bercermin pada masyarakat adat. Kita bisa mengetahui itu dari yang paling simpel adalah kita bisa lihat videonya di YouTube, kita baca-baca referensi di internet maupun
kalau ada buku, atau kalau kita memiliki keluangan waktu, energi dan juga biaya, bisa datang ke lokasi mereka hidup, contohnya di Baduy Dalam, di masyarakat Tengger, dan banyak masyarakat adat yang bisa kita berguru pada mereka. Kita ambil inspirasi dari dari gaya hidup, dari sistem hidup, dari pola hidup yang mereka jalani, kemudian kita terapkan. Tidak harus sama persis seperti mereka, karena kondisi geografis kita juga tidak sama dengan mereka. Kita cukup mengambil apa yang bisa kita terapkan dan disesuaikan dengan kehidupan kita, dengan realitas kita. Ya, itu saja sebenarnya pada prinsipnya. Kalau untuk detail-detailnya itu akan sangat bervariasi, berbeda satu sama lain, tergantung kondisi, situasi, kondisi masing-masing, dan itu bisa kita pikirkan. Sekali lagi, pada prinsipnya, agar rumah itu ekologis adalah yang pertama masalah pembangunannya. Kita rencanakan yang benar-benar ekologis, jadi ya memang harus sabar merencanakannya, kemudian berprosesnya juga sabar. Misalnya dengan kita memilih menggunakan bahan-bahan bekas, itu mungkin mengumpulkannya, mungkin nyari pintu bekas, nyari kusen bekas, nyari perabotannya yang bekas, nyari genteng bekas, itu juga tidak semudah yang kalau kita beli yang baru. Kemudian misalnya kita mau membangun dengan banyak material bambu, tapi biar awet. Nah, makanya kita juga harus menunggu yang cukup lama untuk menunggu proses pengawetan bambu tersebut. Bambu akan awet ketika prosedur dari pemanenannya sampai penggunaannya itu melalui proses-proses yang ya cukup panjang. Dalam memanennya, memotongnya saja, kita memilih bambu yang sudah di atas umur 3 tahun. Kemudian ada waktu-waktu tertentu yang aman untuk memotong, yang membuat bambu itu akan lebih terjamin keawetannya. Itu disebabkan karena cuaca, karena kondisi iklim yang mempengaruhi organisme-organisme yang dapat yang memakan bambu itu minim. Kemudian setelah pemotongan adalah pengawetan yang alami, yang tidak menggunakan bahan-bahan sintetis, adalah dengan cara direndam. Dan merendamnya ya semakin lama semakin baik. Kalau sampai setahun 2 tahun itu bagus, tapi kalau 2 bulan saja, 2 bulan 3 bulan itu sudah lumayan bagus lah. Nah, kita harus sabar menunggu proses pengawetan bambu itu. Ya, begitu. Memang harus sabar prosesnya. Kemudian dalam penggunaannya mungkin kita menerapkan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, gaya-gaya hidup tadi juga tidak serta-merta bisa kita lakukan, karena dalam keluarga itu ada banyak orang, mungkin yang satu sadar, yang lainnya juga belum. Jadi prosesnya juga panjang untuk bisa nyaris sempurna, tapi itu mesti kita lakukan, mesti kita upayakan, karena yang jadi PR kita manusia adalah upayanya, bukan hasilnya. Kalau hasil kita serahkan kepada yang kuasa.
Misalnya kita sudah berniat untuk memiliki dan menggunakan rumah yang secara ekologis, kemudian mengikuti niat itu dengan upaya-upaya, dengan praktik-praktik yang kita lakukan, dan juga kita terus belajar mencari referensi bagaimananya, ya upaya itu sudah bisa menjadi alasan kita di hadapan Tuhan nanti ketika kita menghadapnya. Dan kalau kita bisa memiliki dan menggunakan rumah secara ekologis, insya Allah rumah kita itu nanti akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan keridhaan Tuhan, akan memberikan kemanfaatan tidak hanya kepada anggota keluarga tetapi juga kepada di luar itu, dan gak cuma di kalangan manusia tetapi di seluruh alam semesta. Rumah kita itu akan memberikan kemanfaatan bagi semesta, dan juga tidak satu generasi melainkan dari generasi ke generasi. Jadi satu rumah yang mungkin dibangun dengan biaya yang sama, tetapi kita menggunakan perencanaan dan konsep yang ekologis dengan yang tidak menggunakan itu tentu memiliki nilai yang berbeda, nilai secara moral, nilai secara etika, secara adab, nilai secara spiritual. Demikian. Mari kita sama-sama untuk berupaya mewujudkan rumah yang ekologis. Terima kasih.